Udah mau 2 tahun aja nih umur HP ini. Udah bukan hal yang aneh lagi kalau chipset Snapdragon 870 itu masih jadi salah satu chipset flagship killer. Dan kalau kalian para kaum menang mending, mungkin chipset Snapdragon 870 ini yang paling kalian butuhin buat push rank. Dan gak tahu kenapa sekarang HP dengan chipset Snapdragon 870 ini harganya itu udah di kisaran 3 jutaan aja untuk secondnya ya. Kayak HP yang mau gue bahas ini yaitu Poco F3. HP yang sempat jadi daily driver gue di tahun 2021 sampai tahun 2022 ini udah nemenin aktivitas gue sehari-hari tanpa rasa kendor. Sekarang absen dulu dah. Siapa yang masih pakai Poco F3 sampai saat ini? Ceritain dulu kesah kalian sebagai pengguna Poco F3 ya di kolom komentar. Sekarang gini aja dah, di video gue kali ini gue lebih prioritaskan menurut pendapat gue tentang Poco F3 ini masih worth it gak sih dipakai buat di tahun 2023. Bicarakan umur HP ini udah kurang lebih 2 tahunan. Di sini gue mau ceritain lagi pengalaman pemakaian gue sehari-hari dari Poco F3 ini. Dari mulai sosial media, komunikasi ataupun buat kerjaan konten creator kayak gue gini. Dan satu hal lagi untuk chipset di Poco F3 ini yang menurut gue jadi pembeda dan nilai plus di video ini. Ya udah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Nah, sekarang alasan utama gue masih worth it atau enggak Poco F3 buat tahun 2023 ini adalah HP ini tuh sangat terjangkau dan powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 juta ya pada saat itu ya. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya. Khususnya buat para gamers nih. HP ini mungkin jadi HP wajib buat kalian push rank. Secara chipsetnya ini udah terlanjur ngebut dan belum lagi layarnya udah refresh rate-nya sampai 120Hz. Dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi, dual speaker Dolby Atmos-nya itu yang bikin suaranya cukup nendang. Apalagi coba yang kalian cari, harga udah terjangkau, di sekarang gue cek harga pasarannya itu 4 jutaan aja. Buat main game di HP ini udah nggak usah banyak komentar lah. Pokoknya aman untuk segi grafik dan nyaman untuk pemakaiannya. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim atau mentok kanannya di grafik Ultra HD frame rate ultra, yang dimana main di HP ini tuh nggak usah diragukan lagi, ngebut lah pokoknya. Mungkin kalau udah dipakai lama HP ini pasti akan anget ya, tapi masih jalan batas wajar sih. Overall cukup puas main PUBG Mobile di HP ini. Terus main Mobile Legends udah aman banget di settingan rata kanan. Dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium di 60 fps. Tapi kalau kalian mau up grafik ke high ya pasti bisa berjalan hanya di 30 fps aja sih. Ya udah, menurut gua performa yang jadi alasan kuat HP ini buat jadi daily driver di tahun 2023. Alasan kedua buat Poco F3 masih worth it atau enggak buat di tahun 2023 adalah HP ini tuh bisa buat gua ajak kerja juga. Kayak kerjaan gue sebagai content creator. Dan overall aman-aman aja, dipakai juga masih lancar-lancar aja. Kayak semisal gue buat B-roll sampel video pakai Poco F3 ini aja udah lumayan ngebantu kok. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit foto thumbnail YouTube, itu masih hampir semuanya gue andelin di Poco F3 ini. Dan kalau gue lagi malas ngedit video di Premiere Pro atau di PC, ya gue tinggal buka aja aplikasi KineMaster di Poco F3 gue ini buat gue edit video. Dan render dari videonya itu juga lumayan cepet lagi. Dan satu hal lagi, gue suka ngevlog jalan-jalan. Kamera depannya dari si Poco F3 ini juga udah cukup bisa sih gue andelin buat ngevlog. Karena hasilnya yang lumayan stabil dan cukup lah buat kita bikin vlog yang ya simple-simple aja. Dan alasan ketiga gue buat Poco F3 di tahun 2023 adalah HP ini tuh kayak fitur layaknya HP-HP kelas flagship. Nih gue sebutin satu-satu ya, mulai dari kalau kita mau nonton di Poco F3 ini, layarnya itu udah AMOLED, udah enak dipandang di mata, dan udah support HDR10+. Brightness levelnya udah cerah sampai 1300 nits. Main game atau sekedar scrolling sosial media udah nyaman, berkat layarnya refresh rate-nya 120Hz. Dengar musik atau nonton film tanpa headset udah lumayan juga, karena speakernya udah dual Dolby Atmos. Cek saldo e-tol atau mau isi sekalian e-tolnya juga udah bisa pakai NFC di HP ini.
Nyari remote TV atau AC entah di mana ya pakai aja Poco F3 ini karena ada AR Blaster buat jadi remote secondary. Semua fitur itu yang menurut gue berguna buat kita sehari-hari ya, dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi meningkat sih. Dan satu lagi untuk harganya sendiri udah terpaut terjangkau banget nih. Update yang gue cek di marketplace semenjak video ini rilis, harganya itu mulai dari 3 jutaan sampai 4 jutaan, tergantung varian RAM dan internalnya ya. Ini untuk harga secondnya ya, karena kalau gua lihat stok untuk unit barunya udah semakin menipis sih. Mungkin kalau ada ya kalian wajib hati-hati, takut barang nge-repacking. Tapi tenang aja buat kalian yang kepengen Poco F3, sekarang secondnya juga udah banyak banget yang jual dengan harga yang relatif terjangkau. Paling yang jadi kelemahannya ya dari segi baterainya sih. Ya bisa dibilang harap maklum lah, HP yang umurnya udah mau 2 tahun ini pasti baterainya juga semakin lama ya semakin aus. Dan satu lagi sih, kalau kalian gamers berat ya mesti hati-hati dengan isu mati total di Poco F3 ini ya. Soalnya ada beberapa teman kita di sana yang kena mati total dan hampir-hampir mirip kayak isu Poco X3 Pro yang banyak mati totalnya. Nah, mungkin itu dia alasan gue masih worth it atau enggak Poco F3 buat jadi daily driver di tahun 2023 ini. Sebenarnya ada juga sih HP yang sejenis yang pakai Snapdragon 870 juga, yaitu Poco F4 yang lebih fresh dan harganya udah pasti lebih tinggi sedikit. Tapi di samping itu menurut gua Poco F3 ini masih sangat layak buat kalian gunakan buat daily driver di tahun 2023 ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah segini dulu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.